Baiklah, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan keterangan pasca persidangan dari tim kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bu Lisa sini, kemudian Pak Reza di sini, samping. Selesai cepat ya, Mbak, hari ini. Ya, kita kan Alhamdulillah ya. sesuai dengan peradilan asas persidangan cepat, murah, sederhana. Kan teman-teman juga masih waktu libur kan. Iya. Makasih rekan-rekan media yang setia menunggu persidangan ini. Jadi persidangan hari ini yang dimana kami dari tim penasihat hukum menghadirkan ahli untuk perkara dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jadi ahli yang hadirkan hari ini adalah Profesor Frans Magnis Suseno. Beliau adalah guru besar, kemudian juga akademisi, tokoh bangsa, kemudian budayawan. Yang kalau tadi rekan-rekan media sudah mengikuti yang disampaikan terkait dengan filsafat moral, etika. Yang kedua, di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya perempuan, duluan Bu Lisa, Mbak Lisa. Ini nanti rekan-rekan media mau pertanyakan silakan. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Mas Reza Indragiri. Saya pikir rekan-rekan semuanya sudah kenal. Jadi silakan yang mau bertanya kepada kedua ahli yang sudah dihadirkan. Terima kasih. Ya. Dari Mbak Liza dulu mungkin? Ya, mungkin tadi silakan. di tengah Sini Mbak Bu, Liza boleh di Bu? sini. Ya, maju sedikit. Ya. Mungkin bagaimana tadi dari hasil pendampingan Mbak Liza sejauh ini kepada Richard Eliezer, kenapa dia kemudian menerima perintah yang salah, begitu tadi kan juga dijelaskan di relasi kuasanya besar banget ya Mbak? Iya, tadi kan memang sudah dijelaskan ya di pengadilan, saya sudah sampaikan semua hasil asesmennya dari tingkat kepatuhan karakter, kepribadian, psikolog. Secara klinis sendiri Richard Eliezer punya karakter kepribadian yang sangat patuh, avoidance konflik, dia menghindari konflik sehingga ini membuat dia rentan untuk tunduk. Belum lagi kemudian dia berada pada sebuah institusi yang sangat kaku yang mengakibatkan relasi kuasa itu menjadi terstruktur dan sangat kaku sekali, mau tidak mau harus dipatuhi. Kalau dari segi konsistensi sendiri nih, ini kan mulai pendampingan dari sebelum ketemu LPSK, setelah LPSK sampai dengan saat ini, ada perubahan nggak terkait dengan konsistensi? Atau memang Icat sampai dengan saat ini masih konsisten dengan tadi kan disampaikan ada rasa energi yang besar untuk kemudian, oh ya ini sekarang saya mau menyampaikan yang hipomania. Justru hipomanianya muncul setelah dia bisa mentransformasi ketakutannya. Jadi kan sebelumnya ada ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak mampu bertindak sehingga kemudian menghasilkan destructive obedience. Jadi patuh aja tapi ternyata destruktif, kemudian dia mengalami transformasi emosi yang buat saya itu proses klinis belajar yang luar biasa sekali. Ada keteguhan karakter yang kemudian dia memacu dirinya untuk akselerasi lebih cepat sehingga dia mentransformasi itu menjadi suatu bentuk energi dan semangat yang luar biasa. Walaupun memang dalam hasil tes itu terlihat jadinya level hipomania yang sebenarnya mau nggak mau meskipun dia sangat berenergi dan sangat semangat tapi pasti masih ada kecemasan di dalamnya dan ada dukungan orang tuanya betul yang membuat dia bisa mentransformasi emosi takut itu tadinya nggak bisa bergerak istilahnya terkungkung tapi kemudian mencoba untuk memutuskan melakukan tindakan yang tidak patuh lagi atau kita sebut kalau dalam psikologi itu intelligent disobedience. Tapi itu positif ya Mbak maksudnya untuk kasus ini? Untuk kasus ini sangat positif. Berarti kan dia berani dengan tegas tidak hanya dari satu sisi kasus ini aja ya, tapi dari sisi kepribadian dan dianya sendiri. Ini kan benar-benar menunjukkan seorang individu yang akhirnya berani untuk membuat dobrakan untuk memutuskan mana yang tepat dan apa yang harus dilakukan. Kemudian asesmen ini dulu diserahkan kepada orang lain. Oh iya, itu yang harus saya sekali lagi tadi juga sudah disampaikan ya di ruang pengadilan, sudah ditanya juga oleh para penasihat hukum dan kembali saya tegaskan bahwa hasil asesmen ini diolah oleh dua kolega yang tidak mengenal Richard Eliezer. Jadi memang saya yang mengambil, saya yang melakukan wawancara, tapi kemudian semua hasil-hasilnya, berkas-berkasnya semua saya kirim ke dua kolega lainnya untuk mengolah itu. Mereka hanya menerima, saya memang mengetik kemudian melengkapi observasi apa yang saya lihat pada saat melakukan itu. Tapi hasil
hasilnya itu semua diolah oleh mereka dua kolega ini yang kemudian yang tidak mengetahui Richard Eliezer tidak pernah ketemu. Saya juga tidak katakan bahwa ini data milik Richard Eliezer, saya hanya menulis R saja. Dan kemudian saya hanya R, hanya usia dan hanya jenis kelamin sama pendidikan, hanya itu data yang diperlukan. Kemudian setelah itu dari hasil mereka keluar dua hasil analisa asesmen tersebut yang kemudian saya integrasikan menjadi satu. Tapi kata per kata yang tertulis dalam laporan saya semua dari hasil olahan dua kolega tersebut.